Halo, assalamualaikum broku. Udah lama nih admin gak update video. Nah, kali ini ada sebuah kisah yang cukup menarik nih, dan mungkin agak sedikit ngeri. Dan mungkin akan timbul satu pertanyaan, yaitu kok bisa? Dan ceritanya ada seorang wanita muda yang bernama Alison Botha, yang saat itu ia berusia 27 tahun. Bisa dibilang ia wanita yang cantik saat mudanya. Ia diculik di dekat rumahnya di Afrika Selatan. Alison lahir pada tanggal 22 September 1967 di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Orang tuanya bercerai saat ia berusia 10 tahun dan Alison melewati masa kecilnya bersama ibu dan saudara laki-lakinya. Pada malam kejadian, ia diperkosa, ditikam puluhan kali, bahkan digorok lehernya hingga hampir putus. Dan ajaibnya entah bagaimana ia berhasil selamat dan bertahan hidup. Nah, gimana? Cukup aneh kan? Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Desember 1994. Setelah menghabiskan waktu di pantai bersama teman-temannya, Alison Botha kembali ke apartemennya di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Saat sedang memarkirkan mobilnya, tiba-tiba seorang pria dengan bersenjatakan pisau memaksa masuk ke mobilnya. Pria itu menyuruh Alison untuk pindah ke kursi sebelah. Karena ketakutan, Alison melakukan apa yang diperintahkan. Pria itu mengatakan kepada Alison bahwa dia hanya memakai mobilnya selama sekitar 1 jam. Dan pria itu mengaku bernama Clinton. Ia memacu mobil itu untuk menjemput seorang temannya. Singkat cerita, para penculik Alison adalah Frans du Toit dan Theuns Kruger. Mereka membawa Alison ke daerah terpencil di pinggiran kota. Di sana mereka mulai memperkosanya secara bergantian. Setelah mereka puas, salah satu dari mereka mencoba mencekik Alison. Kemudian mereka menyeret Alison keluar dari mobilnya. Kemudian Frans dan Kruger melakukan tindakan brutal ke tingkat berikutnya, yaitu mereka mulai menikam perut Alison sampai puluhan kali. Namun Alison masih bertahan hidup. Kemudian mereka mulai menggorok leher Alison hingga kepalanya hampir terpenggal. Nah, mungkin ada di antara kalian yang menjadi member grup admin atau yang sering menonton video gore. Pasti kalian bisa menggambarkan dengan jelas apa yang sedang terjadi. Akhirnya mereka meninggalkan Alison dalam keadaan sekarat dan hampir mati di sebuah tempat terbuka. Dan ajaibnya Alison masih sadar. Berikut adalah kata-kata yang memotivasi Alison untuk tetap bertahan hidup. Saya menyadari hidup saya terlalu berharga untuk dilepaskan. Dan itu memberi saya keberanian untuk bertahan hidup. Itulah kata-kata yang diucapkan Alison saat menceritakan kisahnya. Pikiran Alison berusaha keras untuk memahami apa yang terjadi kepadanya. Saya tidak merasakan sakit, tetapi itu bukanlah mimpi. Ini benar-benar terjadi. Para pria itu menggorok leher saya. Saat para pria itu akhirnya berhenti, Alison mendengar mereka berbicara dalam bahasa Afrika. Menurutmu dia sudah mati? Tanya salah satu penjahat. Tidak ada yang bisa selamat, jawab yang lain. Karena orang-orang itu mengira Alison akan mati, mereka mulai memanggil satu sama lain dengan nama asli mereka, yaitu Frans dan Theuns. Frans dan Theuns pergi, namun mereka tidak tahu bahwa Alison masih hidup. Alison Botha terbaring sendirian di atas pasir dan pecahan kaca. Alison berpikir setidaknya dia harus meninggalkan petunjuk tentang siapa yang melakukan itu kepadanya. Kemudian ia memutuskan untuk menulis nama-nama penyerangnya di atas tanah. Lalu di bawahnya ia juga menulis "Aku cinta ibu". Alison menyadari bahwa ia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia bisa melihat lampu mobil menyala di antara semak-semak. Kalau saja dia bisa keluar ke jalan, mungkin seseorang bisa menolongnya. Ketika Alison bergerak ke arah lampu depan mobilnya, ia menyadari betapa parah luka-luka di tubuhnya. Saat ia bangkit berdiri, kepalanya hampir terjatuh ke belakang. Dan sementara itu
ia juga bisa merasakan sesuatu keluar dari perutnya, yaitu organ-organ ususnya. Ia menggunakan satu tangan untuk menahan organ-organnya agar tidak keluar, dan tangan lainnya untuk memegangi kepalanya. Ia terjatuh berkali-kali, tetapi ia berhasil bangkit lagi hingga akhirnya mencapai ke jalan. Beruntungnya tak lama kemudian sebuah mobil yang berisikan seorang mahasiswa kedokteran hewan yang bernama Tian Eilert dan teman-temannya yang sedang berlibur ke Port Elizabeth melihat Ellison yang tergeletak di tengah jalan. Tian kemudian berhenti dan menolong Ellison. Dengan ilmu kedokteran hewannya, ia memasukkan kembali tiroid Ellison yang keluar. Kemudian menelpon layanan darurat untuk meminta bantuan. Ellison Botha dilarikan ke rumah sakit, di mana para dokter terkejut dengan luka-luka yang dideritanya. Dan seorang dokter yang bernama Alexander Angelov mengatakan bahwa ia belum pernah melihat luka yang sebegitu parah selama 16 tahun berpraktik sebagai dokter. Ellison hampir mati, namun ia berhasil bertahan, dan ia juga mengingat semua hal tentang serangan yang dialaminya. Keesokan paginya, Franz dan Tons ditangkap oleh polisi. Mereka pernah ditangkap atas 2 tuduhan pemerkosaan yang berbeda, namun dibebaskan dengan jaminan. Franz dan Tons membiarkan korban pertama dan kedua mereka bebas. Para korban pergi ke polisi dan mereka ditangkap atas kedua tuduhan pemerkosaan itu. Itulah sebabnya mereka ingin membunuh Ellison agar mereka tak tertangkap lagi. Ellison dapat mengenali mereka dari foto-foto polisi saat ia masih di rumah sakit. Hal ini mempermudah penangkapan kepada para penjahat itu. Franz dan Tons mengaku bersalah atas 8 dakwaan termasuk penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Hakim Chris Johnson menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Franz dan Tons tanpa kesempatan pembebasan bersyarat. Namun karena keputusan politik, semua tahanan yang dijatuhi hukuman sebelum Oktober 2004 memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Mereka berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Agustus 1995. Namun setelah menjalani hukuman 28 tahun, keduanya diberikan pembebasan bersyarat pada bulan Juli 2023 dan ditempatkan di bawah pengawasan. Hukum macam apa ini? Nah, gimana menurut kalian, bro? Oh ya, ini bro, sedikit informasi. Kisah bertahan hidup Ellison Botha ini sudah difilmkan dengan judul Ellison yang dirilis pada tahun 2016.